Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu di dalam renungan singkat Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Dengan judul perikop menyeberangi Sungai Yordan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah melewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkut para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkut tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saya mengambil tema dari renungan kita pada hari ini, yaitu hidup taat
membawa berkat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang pasti ingin hidup diberkati Tuhan. Tapi seringkali manusia ingin berkat tanpa ketaatan. Jadi kita ingin Tuhan membuka jalan, tetapi kita sendiri ragu melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, dalam Yosua 3, bangsa Israel sedang berada di depan sungai Yordan. Nah, di depan sungai itu ada tanah perjanjian, negeri yang dijanjikan Tuhan sejak zaman Abraham. Tetapi ada masalah besar. Sungai Yordan sedang meluap. Nah, kalau kita lihat secara manusia itu kelihatannya mustahil untuk diseberangi. Nah, jadi kalau kita membayangkan perasaan bangsa Israel pada waktu itu, ya, mungkin mereka merasa takut, merasa bingung, ya, menghadapi suasana yang ada. Karena apa? Di belakang mereka ada padang gurun dan perjalanan panjang yang melelahkan. Tapi di depan mereka ada sungai yang sangat deras. Mereka berada di titik di mana mereka tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, tapi dalam situasi ini justru disitulah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan memerintahkan para imam untuk mengangkat tabut perjanjian dan melangkah menuju sungai. Nah, di sini memang menarik Bapak Ibu ya. Karena apa? Tuhan tidak langsung dengan kekuatannya membelah sungai itu terlebih dahulu. Tapi dia justru berkata, ya, untuk apa? Kepada bangsa Israel pada waktu itu, segera sesudah kaki para imam itu kena air di tepi sungai Yordan, berhentilah air itu mengalir. Jadi artinya air baru terbelah setelah mereka itu taat, ya, taat melangkah. Nah, disinilah kita belajar bahwa hidup taat itu membawa berkat, ya. Jadi ketaatan seringkali mendahului mukjizat, ya. Biasanya kita ini manusia zaman sekarang lah ya. Semua ingin apa? Semua ingin semuanya jelas terlebih dahulu, ya. Baru bisa percaya, ya. Baru bisa melangkah, baru taat, gitu kan ya. Tapi kita melihat di sini bahwa iman itu bekerja sebaliknya, ya. Jadi iman itu adalah keberanian berjalan bersama Tuhan meskipun kita belum melihat seluruh jalan yang ada di depan kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berdiri di tepi sungai atau di depan sungai Yordan. Tapi sungai Yordan kehidupan lah ya, dalam kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi masalah keluarga, kita mengalami pergumulan ekonomi, ya, atau mungkin ada pelayanan yang berat, ya, atau ada sakit penyakit yang sedang kita derita. Dan kemudian mungkin ya ada masa depan yang nggak pasti, ya, yang tidak pasti. Mungkin untuk anak-anak muda maupun orang dewasa, ya, banyak kita menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dan kemudian kita berharap bahwa Tuhan itu apa? Tuhan, bukalah dulu jalannya, baru saya berani berjalan, ya. Tapi seringkali Tuhan berkata apa? Ya, berjalanlah bersamaku terlebih dahulu, ya. Nah itu. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, yang paling penting dalam kisah ini sebenarnya bukan sungainya, tetapi tabut perjanjian, ya. Tabut itu melambangkan apa? Kehadiran Tuhan di tengah umatnya, ya. Jadi artinya kemenangan Israel bukan karena mereka kuat, tapi karena Tuhan apa? Berjalan di depan mereka.
Dan ini merupakan apa? Merupakan berkat yang terbesar di dalam kehidupan orang percaya. Ya, yaitu apa? Tuhan berjalan di depan mereka. Jadi ada bersama dengan mereka. Jadi bukan apa? Bukan masalah uang, bukan masalah jabatan, bukan masalah kenyamanan, tapi Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ya memang kalau kita melihat seringkali manusia itu terlalu sibuk untuk mengejar berkat, bukan, dalam hidup, tapi lupa untuk bisa mencari apa? Lupa mencari Tuhan, ya. Padahal tanpa Tuhan, berkat itu ya bisa menjadi apa? Nggak ada artinya, bisa menjadi kosong. Kenapa? Keberhasilan tanpa hadirat Tuhan bisa membuat apa? Hati manusia itu semakin jauh dari Allah atau dari Tuhan sendiri. Nah, karena itu memang kita lihat dalam Yosua ini, dalam ayat yang kelima dikatakan, kuduskanlah dirimu. Ya, jadi sebetulnya kita melihat sebelum Tuhan melakukan perkara besar, umat diminta untuk apa? Mempersiapkan hati mereka. Jadi ketaatan bukan hanya soal tindakan luar, tapi merupakan soal hati yang mau tunduk kepada Tuhan. Nah, ketika umat Tuhan berjalan dalam ketaatan, Tuhan membuka jalan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat, hal ini juga bisa menunjuk kepada apa? Kepada Kristus, ya, pada pribadi Kristus, ya. Seperti Yosua memimpin Israel menyeberangi Yordan menuju tanah perjanjian, demikian juga Kristus memimpin umatnya melewati dosa dan kematian menuju hidup yang kekal, ya. Ketika manusia tidak memiliki jalan, Tuhan Yesus Kristus membuka jalan keselamatan. Karena itu hidup Kristen kita bukan hanya apa? Percaya kepada Tuhan ketika semuanya baik-baik saja, tetapi tetap berjalan bersama Tuhan ketika apa? Sungai kehidupan sedang meluap dalam hidup kita, ya. Mungkin hari ini kita belum melihat air terbelah, mungkin doa kita belum dijawab, mungkin persoalan hidup kita masih terasa berat. Tapi jangan takut, karena apa? Tuhan yang memimpin Israel dahulu adalah Tuhan yang sama yang memimpin hidup kita hari ini, ya. Dan seringkali mukjizat Tuhan dimulai ketika kaki kita berani melangkah di dalam ketaatan. Amin. Biarlah kiranya renungan kita pada hari ini mengingatkan kepada kita, mari kita belajar taat kepada Tuhan walaupun situasi di sekeliling kita seolah-olah tidak memberikan harapan. Tapi kalau kita belajar taat kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketaatan membawa berkat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami pada saat ini, supaya kami belajar taat kepada Tuhan dalam situasi apapun dalam hidup kami. Biar akhirnya Roh Kudus menolong kami untuk belajar percaya dan taat kepada Tuhan, dan kami boleh menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.